Saya Novita Aldila dari kelas K621 ANR akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Diagram sistem akuntansi. Subsistem akuntansi seperti subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi produksi, subsistem akuntansi penjualan, dan subsistem akuntansi kas. Subsistem tersebut merupakan dokumen sumber atau bisa disebut juga dengan dokumen transaksi. Dokumen tersebut didata lalu dicatat ke dalam jurnal. Setelah di jurnal, lalu diposting ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Setelah itu dilakukan pengecekan ulang dan diringkas dalam laporan neraca lajur, lalu dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut menjadi informasi akuntansi bagi suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi resiko saat pengambilan keputusan. Fungsi sistem akuntansi keuangan. A. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. B. Mendukung proses pengambilan keputusan. C. Membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Peran sistem akuntansi keuangan. A. Mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. B. Mengolah data transaksi tersebut. C. Menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. D. Memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan. E. Mengontrol semua proses yang terjadi. Kelompok informasi akuntansi. A. Scorekeeping. B. Attention direction. C. Decision making. Dimensi kualitas informasi dibuat secara akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Data yang dibuat untuk laporan keuangan harus sesuai dengan kenyataan atau fakta dalam transaksi tersebut untuk menjadi laporan keuangan suatu perusahaan. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan, di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan, disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM. C. Sistem. Sistem adalah kumpulan komponen, apapun baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ciri sistem, sistem X, batas sistem, tujuan sistem, lingkungan eksternal, hierarki sistem, hubungan sistem, subsistem, lingkungan internal. Sistem. A. Tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. B. Batas sistem.
Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. C. Subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. E. Hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai super sistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem. F. Input, proses, output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Jenis output. Output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Output yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain tetapi menjadi tidak berguna apabila dibuang. G. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Klasifikasi sistem. A. Sistem terbuka dan tertutup. B. Sistem buatan manusia dan buatan Tuhan. C. Sistem berjalan dan konseptual. D. Sistem sederhana dan kompleks. E. Sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak. F. Sistem sementara dan selamanya. G. Sistem yang ada secara fisik dan abstrak. H. Sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Model sistem. A. Model fisik. B. Model naratif. C. Model grafik. Dan D. Model matematika. Bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan lawan komunikasinya. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi mengenai sistem. Jadi di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi dan simbol-simbol tersebut telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli sistem secara umum.